Berjumpa kembali Bapak Ibu pada video panduan untuk CBT online atau ujian online. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana menampilkan soal yang sudah kita buat ke dalam daftar uji yang nantinya akan digunakan oleh masing-masing siswa Bapak Ibu. Kalau di sini kita perhatikan yang ujian adumnya seperti yang ada pada format soal ini itu belum tampil atau belum siap untuk diuji. Jadi untuk menampilkan dalam daftar uji ini kita harus mengaturnya menggunakan format kunci dan jadwal dalam bentuk file Excel seperti ini. Oke. Nah, pertama kita atur kunci jawabannya karena ini hanya sebatas contoh yang saya buatkan. Jadi kunci jawabannya ya saya buat bebas saja dulu. Oke. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan untuk soal esai. Karena di sini dia pada soal esainya untuk penentuan kunci jawabannya tidak berdasarkan pilihan A, B, C, D, E. Tetapi kunci jawabannya itu berdasarkan kata kunci. Ya. Jadi misalkan untuk soal esai tes ini kata kuncinya itu ada bupati atau entah apapun, atau saya coba buatkan satu kalimat SMK HKBP Sidikalang berada di Jalan Gereja. Oke, jadi misalkan jawaban esai itu adalah seperti ini lengkapnya. SMK HKBP Sidikalang berada di Jalan Gereja. Jadi Bapak Ibu cukup mengambil satu kata kunci dari kalimat ini saja. Ketika nanti si siswa membuatkan misalkan SMK HKBP di Jalan Gereja, sudah? Nah, itu bisa dikatakan benar kalau Bapak Ibu buatkan kunci jawabannya misalkan hanya gereja. Seperti itu. Jadi yang diambil nanti adalah kata gerejanya. Seperti itu. Dari kalimat yang ini tadi, SMK HKBP Sidikalang berada di Jalan Gereja. Jadi Bapak Ibu cukup buatkan satu saja kata kunci. Kalau dia berdasarkan kata. Nah, tapi kalau dia seperti soal matematika, maka Bapak Ibu buatkan jawaban pastinya. Misalkan 25, seperti ini. Gitu dia. Jadi sesuaikan dengan isian singkat yang Bapak Ibu punya sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian skornya Bapak Ibu tentukan sendiri. Bobot masing-masing, skor masing-masing soal. Nomor 1 berapa dia? Sampai total akhir soalnya itu mencapai 100. Seperti itu. Di contoh, sini kita buat dia misalkan 10 untuk esainya. Nah, kalau ini kita totalkan, dia sudah ada sekitar 110. Nah, jadi bisa dibuat di sini misalkan 15. Ini 15, ini 15, ini 15. Oke, kita coba totalkan berapa? 90. Oke, berarti kurang 10 lagi. Oke, misal di sini saya tambahkan dia menjadi 20. Nomor 1 juga menjadi 20. Kita jumlahkan. Oke, sudah pas 100. Jadi Bapak Ibu yang menentukan skor adalah Bapak Ibu sendiri. Tidak ada ketentuan dari kurikulum atau dari PKS manapun, itu tidak ada. Yang tahu skornya itu adalah Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang buat soal. Oke. Kemudian di sini KD. Soal nomor 1 bagian dari KD berapa? Misalkan di sini kita buat dia KD 3.5. Kemudian ini KD 3.5. Nomor 3 merupakan KD 3.6. Nomor 4
KD 3.7. Nomor 5 KD 3.8. Kemudian KD 3.8. Oke. Kemudian di sini nama KD-nya. Misalkan sini KD sesuai dengan yang ini ya, Bapak Ibu yang ada di sini. KD 3.5, baru KD 3.6, KD 3.7, KD 3.8. Oke. Sesuai dengan ini, KD 35 ada 2. Kemudian KD 36 ada 1. KD 37 ada 1. KD 38 ada 2. Oke, ada kesalahan. Oke, jadi Bapak Ibu. Jadi maksud dari alokasi KD ini, pada soal yang akan diuji, yang mau ditampilkan berapa soal untuk masing-masing KD. Seperti KD 35. Misalkan di sini totalnya kan 2. Bapak Ibu mau buat atau mau diuji hanya 1, maka buat alokasinya 1. Itu dia. Oke Bapak Ibu. Nah, atau bisa nggak ini dikosongkan? Ya jawabannya bisa. Tapi kita buat dulu yang resmi, biar nanti hasilnya itu dapat. KD 35, si siswa dia jawabnya berapa, 36 berapa, 37 berapa. Oke, ini 2, 1, 1, 2. Oke, kemudian setelah kita tentukan kunci jawaban dan sumber KD-nya, sekarang kita tentukan untuk alamat servernya. Oke, nah alamat servernya di sini kita sesuaikan dengan alamat server ujian kita, yaitu cbt.smk.kbp.id. Jadi tinggal Bapak Ibu copy saja. Ini di copy, kemudian di paste. Oke, baru kode tes. Nah, kode tes ini Bapak Ibu harus sama dengan nama mapel yang ada di sini. Seperti ini, dia adalah ujian ADUM. Maka kita buat di sini ujian ADUM. Oke, nama tesnya apa? Buatkan aja ujian online. Itu dia. Statusnya boleh juga dibuat ujian ADUM. Ini juga ujian ADUM. Nah, kemudian nama mapel ujian ADUM itu diujikan kapan tanggalnya. Oke, jadi pilih di sini. Seperti di sini dia tanggal 20. Oke, kita buat contoh untuk hari ini, tanggal 20. Oke, bulan 4, tahunnya berapa. Kemudian waktu tesnya. Nah, waktu tesnya dimulai dari jam berapa ya, tergantung kesepakatan sekolah. Kalau dia pada pelaksanaan UAS, otomatis itu seragam semua. Tapi kalau dia pelaksanaan ujian harian, itu bebas tergantung Bapak Ibu. Contoh di sini saya buat dia mulainya adalah jam 7 pagi. Oke. Nah, kemudian alokasi waktu untuk yang 6 soal ini berapa menit sih dibutuhkan? Nah, Bapak Ibu yang tentukan. Jadi contoh saya buat di sini misalkan 20 menit. Oke. Jumlah soal sesuaikan dengan bank soal kita. Di sini ada 6. Oke, kan kita buat 6. Kemudian, yang harus dikerjakan berapa? Bolehkah dibuat 6? Boleh. Bolehkah dibuat 5? Yang tersedia 6, tapi yang diuji hanya 5? Jawabannya tetap boleh. Oke, untuk ini saya buat sama saja dulu. Oke, kemudian model soal dan kunci. Soal tersebut mau diapakan? Diacak atau tidak? Kalau diacak, buat 1. Opsinya juga demikian. Kalau mau diacak, buat 1. Tidak diacak, buat 0. Saya buat di sini contoh dia 1-1. Oke. Nah, kalau sudah selesai ini semua diatur, kunci sudah, alamat server sudah, kode tes sudah, nama tes, sampai dengan
model soal acak atau tidaknya. Yang terakhir yang kita lakukan adalah klik save. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, tes berhasil disimpan. Sekarang kita balik ke CBT online-nya. Oke, ini. Nah, di sini kan dia belum ada Bapak Ibu. Biar tampil bagaimana? Kita refresh saja. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ujian adumnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah selesai semua pengaturannya di sini tadi, hal terakhir yang Bapak Ibu lakukan tinggal klik save seperti ini. Sampai dia muncul tes berhasil disimpan. Seperti itu. Itu untuk jadwal dan kunci. Nah, kemudian pesertanya bagaimana? Nah, untuk peserta tinggal masukkan di sini. Pada sheet pesertanya. Oke. Misalkan ini username-nya A1, nama lengkap sekian-sekian. Kemudian misal di sini Sika HKBP Sidikalang. Oke, ini kita copy, paste. Misalkan kelas 10 AP 1. Copy, pastikan. Jadi nanti ini untuk pesertanya Bapak Ibu tinggal minta data dari tata usaha yang baku. Oke, kalau sudah selesai dimasukkan nama pesertanya, tinggal diklik save. Sampai muncul keterangan data siswa berhasil disimpan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk pengaturan kunci, pengaturan jadwal, dan penentuan peserta, seperti yang tadi dicontohkan. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih.